Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waj'alna ma'ahum wahsyurna bizumratihim birahmatika ya arhamar rahimin. Ayah bunda wali santri Ma'had Darul Ma'arif yang kami muliakan, yang pertama mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih limpahkan nikmatnya yang tiada terkira, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lancarnya perjalanan. Hadir di sini misalkan yang kami kenal Ustadz Salim Aini dari Sampit, kemudian ada Ustadz Qayyum dari Pangkalan Banteng, ada Ustadz Miftahul Ulum juga dari Pangkalan Banteng, ada juga tadi dari Samarinda ke atas, apa namanya sudah lupa loh. Mana tadi? Tenggarong, Muara Badak. Baru kali ini ulun mendengar ada Muara Badak. Yang ulun tahu ada Muara Uya, Muara Kumam, ini ada Muara Badak. Mungkin di situ tempat berkumpulnya para badak. Oh, Pangkalan Banteng. Masya Allah. Jadi, tapi kami masih cari-cari nih para wali santri sekalian, ada tidak yang lebih jauh dari Berau? Karena santri angkatan 1 itu paling jauh dari Berau. Berau itu 2 kali naik pesawat. Dari Berau ke Sepinggan, Sempinggan ke Bandara Samsudin Nur. Ini. Mudah-mudahan tahun depan ada yang dari Papua. Amin. Dan sejauh ini alhamdulillah perjalanan pian yang jauh dan tentunya juga melelahkan. Mudah-mudahan itu semua lillah sehingga lelahnya pian diganjar pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Ta'ala. Ada satu kaidah yang dirumuskan oleh para ulama, al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa besarnya pahala itu sesuai dengan kadarnya kesulitan. Artinya semakin jauh, semakin sulit perjalanan yang ditempuh, insya Allah pahalanya lebih besar. Jadi ada jamaah kami nanya, Ustadz, kami berangkat haji yang ketiga, gratis diberangkatkan oleh travel. Kira-kira sama tidak pahalanya dengan yang berangkat dengan menabung bertahun-tahun? Saya bilang jelas nggak sama. Satunya gratis, 2 kali katanya Haji Abidin. Abidin itu singkatan atas biaya dinas. Dan beliau kemarin berangkat haji yang ketiga. Jadi kalau ditulis tuh ha. Nah ini kaidah tadi itu al-ajru ala qadril masyaqqah. Mudah-mudahan Allah balas pengorbanan pian, masyaqqah pian dengan balasan yang terbaik. Yang kedua, mari kita kirimkan terus salawat dan salam kita kepada teladan kita, satu-satunya manusia yang Allah nyatakan wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia berarti terhitung taat kepada Allah. Manusia yang kalamnya tidak lain kecuali wahyun minallah, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan dan hadirat yang kami muliakan, yang kedua izinkan kami menyampaikan kalimah jazakumullah ahsanal jaza atas kepercayaan pian menitipkan pendidikan pembinaan putra-putri pian kepada kami Ma'had Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Tentu karena kami ini pondok baru, ya anak bontot baru lahir 1 tahun yang lalu, tentu banyak kekurangan di sana sini. Tapi pagi tadi ketika gotong royong dengan para santri, ada satu pikiran di benak kami mutiki sampah. Sudah bolak-balik berkali-kali, sampah itu masih ada terus. Sampai situ kami berkesimpulan, kita itu berusaha untuk baik, sebaik-baik apapun, pasti tetap ada celah kekurangannya. Kita berusaha untuk menjaga akhlak kita, tutur kata kita, pasti ada sisi keburukannya. Sehingga jika kita melihat
sampah di rumah orang dengan kaca pembesar, maka pasti kita akan temukan sampah itu. Jadi maksud kami sudah berusaha sebaik-baiknya, baik dari mudir, dewan asatid, para santri, tapi pasti juga di sana ada kekurangan-kekurangannya. Maka sejak awal kami ingin menyampaikan, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, mohon diberikan masukan, saran, doa dan dukungan atas kekurangan-kekurangan itu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Termasuk Bapak Ibu, kami mohon ketika bertemu dengan kami, ketemu dengan para asatid, tidak usah cerita tentang kondisi pondok Ananda sebelumnya, bahwa Ananda pernah di pondok ini, keadaan begini-begini, sisi-sisi kebaikan pondok sebelumnya, silahkan ceritakan kepada kami. Tapi kalau sisi-sisi kekurangannya, mohon tidak diceritakan kepada kami. Karena ketika itu diceritakan kepada kami, itu menjadi informasi yang mungkin mengendap, yang akhirnya nanti di kemudian hari bisa menjadi virus yang menggerogoti upaya kami untuk husnuzon terhadap saudara-saudara kami. Karena siapapun yang membangun pondok, insya Allah itu dari niat yang baik, ada usaha yang baik, mereka sudah bekerja keras. Namun sekali lagi tadi, pasti ada sisi-sisi kekurangannya, mohon tidak perlu menceritakan kepada kami. Karena kami khawatir nanti ketika ada ketidakpuasan terhadap kami dalam hal pendidikan, pembinaan anak kami, yang kami khawatirkan adalah hal yang sama itu akan terjadi ketika pian memindahkan putra-putri pian. Jadi sejak awal kami mohon untuk tidak perlu menceritakan kondisi di pondok sebelumnya dalam hal kekurangan-kekurangannya. Dalam hal yang baik ceritakan ke kami, biar kami belajar dari kebaikan-kebaikan pondok yang lain. Adapun sisi kekurangan terhadap kami, silahkan sampaikan kepada kami, insya Allah kami berusaha untuk memperbaikinya. Ada istilah orang Padang, kalau makan di rumah Padang, bila kada nyaman, cerita ke kami. Tapi kalau nyaman, ceritakan ke dunia. Kalau perlu diposting di sosial media, oh rumah makan Padang ini nyamannya luar biasa. Karena konon katanya Bapak Ibu, rendang itu makanan ternyaman di dunia. Nah, dan insya Allah siang ini menunya rendang. Tapi mohon yang bikin bukan orang Padang, yang bikin warga sekitar, karena memang di antara program kami telah memberdayakan, melibatkan warga sekitar. Jadi para tukang, kemudian yang memasak, di sinilah warga sekitar. Baik, itu yang kedua yang penting untuk kami sampaikan. Selanjutnya, izinkan kami mengutip firman Allah Ta'ala, kalam ilahi. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menyatakan kalian itu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Selama kalian melakukan, menyeru kema'rufan, mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 110. Ayah ibu sekalian, kenapa ayat ini kami kutip? Karena ayat ini yang menjadi landasan kami untuk mendirikan pondok pesantren ini. Ayat ini pula yang mendasari visi misi pondok dan visi misi Sivitas Akademika Pondok dan visi misi santri. yakni ayatnya Allah nyatakan bahwa kalian itu adalah umat terbaik, khairu ummah. Bukan hanya untuk Islam, umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Karena dinul Islam adalah din untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Di ayat ini disebutkan bahwa kita umat Nabi Muhammad itu akan menjadi umat yang terbaik selama melakukan 3 amal. Yang pertama menyerukan kepada kema'rufan, yang kedua mencegah dari kemungkaran, dan yang ketiga beriman kepada Allah. Maka selama 3 syarat ini terpenuhi, umat ini akan terus menjadi umat yang terbaik. Namun ketika 3 syarat ini hilang, ketika dakwah itu sudah diabaikan, ketika orang sudah berpikir nafsi-nafsi, hanya peduli dengan dirinya tapi tidak peduli dengan tetangganya, tidak peduli dengan masyarakatnya, tidak peduli dengan bangsa dan negaranya, lebih jauh tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin di seluruh dunia, maka umat ini menjadi umat yang terbelakang, mundur, terpuruk, menjadi yang terjajah seperti saat ini. Maka kami ingin umat ini bangkit dengan 3 amal tadi, beriman kepada Allah, dan yang kedua berdakwah.
menyuruh kepada kema'rufan, mencegah dari kemungkaran. Dan kami yakin bahwa generasi ini harus berganti. Kita yang hadir di sini ada Ustadz Winarno senior kami, itu sudah terlihat jenggot putihnya, gitu kan. Bahkan Akhi Yusuf itu adik angkatan kami, ternyata sudah menyelip kami, mendahului kami dalam hal jumlah jenggotnya. Ya, ini kita pasti akan diganti oleh generasi selanjutnya. Tapi yang namanya estafet perjuangan untuk kemenangan umat, kebangkitan Islam, ini harus diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, hingga apa yang Allah janjikan, yang dibisyarahkan oleh Rasulullah, dikhabar gembirakan kepada kita, kalaulah tidak wujud di zaman kita, mudah-mudahan wujud di generasi-generasi selanjutnya. Amin Allahumma. Nah, atas dasar inilah hadirin, kami biidznillah dengan memohon doa para ulama, kami mimpi di sepertiga malam terakhir ketemu dengan Al-Mukarram Ayahanda Guru Muhammad Bakhit. Dalam mimpi itu kami bertemu dengan beliau, Guru, Abah, ulun minta izin hendak membangun masjid dan pondok. Mohon doa pian. Mohon doa restu pian. Kata beliau dalam mimpi itu, ulun doakan. Setelah itu terbangun ulun di sepertiga malam terakhir, jam 2 kurang lebih. Kalau kata para ulama, ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar itu biasanya di sepertiga malam terakhir. Kemudian kami tidur lagi. Ketika tidur, bermimpi lagi ketemu dengan beliau untuk yang kedua kali. Di mimpi kedua itu, kami minta ijazah kepada beliau kitab yang merupakan kumpulan tausiah beliau yang diberi judul Asmaul Husna, Jalan Menuju Mengenal Allah. Jalan Mengenal Allah. Di mimpi itu ulun menyampaikan ke beliau, Abah Guru, ulun minta ijazah kitab ini. Ujar sidin, inggih ulun ijazahkan. Berangkat dari mimpi itulah kemudian 1 tahun yang lalu, 9 Oktober tepatnya, kami bertemu dengan beliau secara khusus, kemudian menyampaikan seperti apa yang kami sampaikan dalam mimpi, persis seperti itu. Saya itu kami bawa kitab itu dan beliau mengatakan insya Allah kudoakan. Jadi kemudian kami datang kepada sejumlah ulama, kami datang ke Dr. Mu'alim Sabran Afandi di Amuntai. Kami minta doa, minta amalan, minta ijazah kepada beliau dan kami amalkan. Kemudian kami datang juga dengan guru-guru kami. Kami minta doa kepada Kiai Haji Hafiz Abdurrahman. Kami minta doa kepada Kiai Haji Syamsuddin Ramadan. Kami minta doa kepada Kiai Haji Soleh Abdullah. Kami minta doa kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Hafiz. Kami minta doa kepada Ustadz Muhammad Taufik. Dan seterusnya guru-guru kami. Ringkasnya pondok pesantren ini insya Allah berdiri atas izin Allah dan barokah dari doa guru-guru kita, para masyayikh kita, termasuk tadi Abah Guru Muhammad Bakhit. Nah, atas dasar itulah kemudian tadi kembali kepada ayat tadi, visi pondok ini kami sebutkan adalah membina generasi muslim menjadi pengemban dakwah. Karena tadi ciri umat terbaik itu adalah mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi membina generasi muslim menjadi pengemban dakwah dengan 3 karakter inti. Yang pertama mereka berakhlak islami, yang kedua faqih fiddin, dan yang ketiga berjiwa pemimpin. Visi pondok ini kemudian kami turunkan dalam visi santri. Makanya santri terus diingatkan dengan visi ini. Visi santri MDM itu adalah menjadi santri pengemban dakwah. Jadi sejak hari pertama, malam ini insya Allah kami akan ada malam keakraban dengan para santri. Kami sampaikan malam ini juga tentang visi ini. Bahwa antum hadir di sini visinya adalah menjadi santri pengemban dakwah yang faqih fiddin, berakhlak islami, dan berjiwa pemimpin. Kenapa harus faqih fiddin? Karena yang didakwahkan adalah dinul Islam. Yad'una ilal khair, yakni yad'una ilal Islam. Maka berarti dia harus faqih terhadap Islam. Itu pula doa kami. Kami sampaikan kepada ayah bunda, doa kami fi kulli duburis salah, setiap akhir salat. Kami berdoa, Allahumma ij'al talabana. Ya Allah jadikan santri-santri kami hafizan lil Quran. Mudah-mudahan mereka menjadi para penghafal Al-Quran. Aliman faqihan fid din, menjadi orang yang alim, faqih dalam hal dinul Islam. Dan yang ketiga, harisan aminan lil Islam. Kami ingin mereka menjadi penjaga Islam yang terpercaya. Jadi visi santri itu adalah menjadi santri pengemban dakwah yang faqih fiddin, yang kedua berakhlak islami. Bapak Ibu yang kami muliakan,
Di era sekarang di mana digital, era digital, handphone, gadget itu begitu memberikan dampak yang luar biasa kepada anak-anak. Mohon maaf, anak-anak kita hari ini seolah hilang kepedulian. Ketika sudah pegang ini, abah mamanya begawian, ini kada begaduh. Dipadahi kada mendengar. Dan seterusnya. Hilang kepedulian, hilang apa istilahnya respeknya, empatinya bahkan. Ketika orang tua kerja, dia cuek karena sibuk dengan ininya. Nah, kami ingin santri MDM adalah pengemban dakwah yang berakhlak islami, yang ikhlas dalam beramal, yang amanah, yang peduli, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita ingin mereka menjadi para pemimpin di masa yang akan datang. Maka nanti kemudian visi ini kami turunkan dalam 6 program. Qadarullah kebetulan masjid ini didirikan di bulan Safar, itu pun atas petunjuk dari guru kami. Ternyata pondok-pondok pesantren di Martapura itu biasanya didirikan di bulan Safar. Bulan yang dianggap sebagai bulan sial oleh kebanyakan orang, justru para ulama ingin mendobrak itu. Jadi Safar bukan bulan sial. Nah, alhamdulillah pondok ini kita dirikan di bulan Safar. Persis di atas masjid ini ada satu mata air yang terus mengalir dan airnya itu tawar. Ketika kemarau biasanya asin, di atas masjid ini, di tanah masjid ini ada air yang mengalir tawar. Itu kami dapat informasi dari orang yang lama tinggal di sini. Nah, ketika membangun tajak galam pertama masjid ini, kami pilih 6 galam. Kenapa kami pilih 6 galam? Karena 6 pondasi rukun iman, arkanul iman. Yang kedua tadi alasannya karena 6 program Ma'had Darul Ma'arif. Perlu kami sampaikan 6 program itu apa saja? Satu, yang pertama adalah tahsin dan tahfiz, yang kedua tazkif, yang ketiga tafqih, yang keempat ta'dib, yang kelima tadris, dan yang keenam tansyid. Mohon izin untuk mendetailkan lebih sedikit tentang tahsin dan tahfiz. Jadi di pondok ini Ananda 30% dari kurikulumnya, 30% dari waktunya itu adalah menghafal Al-Quran. Jadi Ananda itu menghafal Quran dari yang terjadwal itu dari jam 7:30 sampai jam 9, nanti kemudian malam, kemudian setiap ba'da sholat. Nah, perlu kami tekankan ayah bunda, di tahun pertama di pondok kita ini penekanannya itu pada tahsin. Tahsin itu apa? Tahsin itu memperbaiki bacaan Al-Quran. Kami menemui ditemukan banyak anak yang hafal banyak Al-Quran, berjus-jus. Kalau kita mengutip istilahnya Allah yarham almarhum Ustadz Hari Mukti, anaknya hafal berjus-jus, ayahnya justru itu masalahnya. Ya. Ayahnya belum hafal 1 juz pun. Jadi istilahnya justru itu masalahnya. Nah, tapi kemudian meskipun hafalannya banyak, ternyata bacaan Al-Qur'annya itu masih banyak yang perlu dibenahi. Makharijul hurufnya belum tepat. Panjang pendeknya belum tepat. Waqaf ibtida'nya belum tepat. Terkadang ketemu saktah ranjah terus. Gitu. Jadi makanya di tahun pertama penekanan kami fokusnya itu adalah pada tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, ini penting kami sampaikan. Jadi kalau kemudian nanti setelah setahun berjalan, kok Ananda hafalannya tidak bertambah banyak, tidak signifikan penambahannya. Misalkan sudah membawa hafalan 10 juz ke sini, kok 1 tahun di sini masih 10 juz, belum menambah. Karena dalam setahun ini kami fokus pada tahsinul Quran. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah para pengajar Al-Quran di sini 5 orang yang mukim di sini semua sudah bersertifikasi metode UMI. Ada 5 orang, ada Ustadz Bahraini, ada Ustadz Melius, ada Ustadzah Hanifah, ada Ustadzah Uswah, ada Ustadzah Najwa Nurul Azizah. Itu semua sudah bersertifikasi metode UMI. Nah, kemudian yang pertama tahsinul Quran, kemudian yang kedua hafalan yang sudah diperoleh di pondok sebelumnya itu kami minta setorkan kembali. Jadi diulang lagi. Jadi kami ingin memastikan bahwa hafalan itu sudah hilang. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran,
Menghafal Quran itu hukumnya sunnah, tapi menjaga hafalan Quran itu hukumnya wajib. Maka seorang hafiz hafizah, kata Imam Nawawi, harus menyediakan waktu khusus untuk menjaga hafalan Al-Quran. Maka kami tidak ingin capaian Ananda di pondok sebelumnya itu kemudian hilang. Maka kami minta untuk disetorkan kembali. Baru nanti di tahun kedua itu kita mengharapkan ada penambahan hafalan Al-Quran. Kami tidak menjanjikan muluk. Setiap tahun rata-rata yang kami inginkan itu penambahannya 3 juz. Jadi kalau 2 tahun terakhir itu berarti 6 juz. Artinya dalam satu jenjang SMP itu yang kita harapkan, kita targetkan 5 sampai 6 juz saja. Kenapa Ustadz kok kemudian cuma 5 sampai 6 juz? Kenapa enggak 30 juz sekalian? Karena di MDM programnya bukan cuma tahfiz, ada 6 tadi. Baru kami lanjut ke program kedua, yakni taskib. Di taskib ini Ananda ditajamkan pemahaman keislamannya, sehingga mereka memiliki kerangka pemahaman Islam dari akar, cabang, ranting hingga daunnya. Jadi Islam dari akidah, kemudian muamalah, ibadah, muamalah hingga siasah itu diajarkan dalam program taskib. Ada 2 program taskib di MDM. Yang pertama program klasikal, yang kedua program grouping. Klasikal itu mengambil kitab Mabadi Islamiyah, kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Hafiz Abdurrahman, dan itu juga diajarkan di Pondok Pesantren Syaraful Haramain. Nah, untuk program ini Al-Fakir ulun sendiri yang langsung ampuh, ulun sendiri sebagaimana tahun kemarin. Yang kedua ada program grouping, yakni berupa mentoring. Al-Fakir ulun ada menulis kitab judulnya Al-Inarah fi Fikratil Mukhtarah. Isinya berupa Islam, akidah, syariah hingga dakwah. Nah, untuk program grouping ini untuk tahun kedua ini tidak dipegang oleh para asatid, tidak diampu oleh para asatid, tapi diampu oleh santri angkatan pertama. Jadi ini bagian dari program tansyid, pemberdayaan untuk para santri angkatan pertama. Mereka kami berikan ihtiram, kami berikan kemuliaan, penghormatan untuk membimbing adik-adiknya dalam program mentoring tadi. Kitabnya berbahasa Arab, karangan kami dengan Guru Abdul Hafiz dan Ustadz Muhammad Taufik NT. Nah, jadi itu program taskib. Kemudian yang ketiga tafqih. Tafqih dari kata faqaha yufaqihu tafqihan. Kita harapkan dengan program ini Ananda itu memiliki pemahaman Islam terhadap khususnya al-ma'arif al-islamiyah, pengetahuan-pengetahuan Islam, mulai dari bahasa Arab. Di sini bahasa Arab Bapak Ibu ada 4. Di tahun pertama diajarkan keempat-empatnya, nahwu, kemudian sorob, kemudian muhadasah, dan yang ketiga, yang keempat imla. Nanti di tahun keempat kalau tidak salah itu kita tambah lagi dengan balaghah. Jadi ada 5 untuk bahasa Arab. Jadi nahwu, sorob, imla, muhadasah, balaghah. Tafqih juga di dalamnya ada fikih. Nah, kami perlu sampaikan untuk fikih kami memilih fikih madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi sejak awal Ananda kami sampaikan di pondok ini dari sisi madhab fikihnya adalah madhab Syafi'i. Makanya kemudian di tahun pertama kami pilihkan kitab Matan Ghayah wa Taqrib karangan Qadhi Abu Suja. Kenapa kitab ini kita pilih? Kitab ini ringkas, padat namun lengkap. Dari toharah sampai nanti membahas tentang muamalah, ada buyu, ada bab khiyar, bab haramnya riba, termasuk bab qadha, peradilan, itu dibahas di kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Baru nanti di tahun kedua masuk ke syarah Matan Ghayah wa Taqrib. Yang kami pilih adalah kitab Fathul Qarib Mujib. Itu 2 tahun mungkin baru khatam. Nah, kemudian untuk masih di tafqih, akidah diajarkan di sini menggunakan akidah dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tahun pertama Ananda nanti mengkaji kitab Aqaid Ad-Diniyah. Kemudian di tahun kedua Jawahir Kalamiyah dan seterusnya sampai kitab Mujazul Kalam, syarah dari Aqidatul Awam. Jadi untuk akidah kami tegaskan manhaj yang kami pilih adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih di tafqih ini ada sirah wa tarikh. Dan ada kemudian usulul hadis, ada usulut tafsir, ada tafsirnya, kemudian ada syarah hadis. Para
wali santri sekalian, kami perlu sampaikan juga dalam hal pemilihan kitab, kami mengkombinasi kitab-kitab dari ulama-ulama salaf yang itu diajarkan di pondok-pondok pesantren salaf, di antaranya adalah dari Darussalam, Martapura, dan kami juga memilihkan sejumlah kitab dari Ma'had Al-Azhar Mesir. Kenapa kami pilihkan sejumlah kitab dari Ma'had Al-Azhar Mesir? Karena kami punya visi, punya keinginan Ananda ini kalau untuk program lanjut setelah lulus SMP atau SMA di sini, kami harapkan yang pertama dan utama itu bisa melanjutkan ke Al-Azhar Asy-Syarif Mesir. Nah, kalau kemudian Ananda tidak condong ke sana, maka kami pilihkan alternatif kedua, yakni di Yaman Hadraul Maut. Nah, itu kalau mau yang keluar negeri. Insya Allah Ulun sendiri yang akan mendampingi ke sana. Mohon doa, mohon izin, mudah-mudahan tahun depan bisa sekaligus mengantarkan anak kami yang pertama, Ananda Najwa Nurul Azizah, untuk berangkat ke Al-Azhar Mesir, untuk merintis duluan. Jadi supaya nanti untuk tahun selanjutnya santri MDM bisa melanjutkan. Nah, ini untuk yang ketiga, tafkih. Yang keempat, tafkih ini untuk membentuk santri yang tadi, yang faqih fiddin. Kemudian yang keempat ada program takdib. Program takdib ini dalam bentuk yang pertama mengkaji sejumlah kitab yang terus dikaji selama 3 atau 6 tahun di sini. Kitab pertama yang kami pilih adalah Wasaya Abalil Abna. Nasihat-nasihat guru termasuk nasihat ayah, ibu terhadap anaknya. Baru nanti masuk ke kitab Tazkiratus Sami, dan yang terakhir nanti kami pilihkan kitab Min Muqaimatin Nafsiyatil Islamiyah. Ini adalah dalam rangka membentuk adab Ananda, membentuk akhlak Ananda. Yang mudah-mudahan akhlak adab Ananda itu tidak hanya ketika di pondok, tapi begitu pulang mereka mengagumkan, menakjubkan. Itu harapan kami. Kemudian yang kelima, nah takdib ini tidak hanya dalam bentuk kajian kitab, tapi dalam bentuk pengontrolan, pengawasan, menghidupkan budaya pondok. Termasuk ayah bunda, kami sampaikan di sini, mulai tahun ini kami menerapkan sistem poin. Jadi ada poin positif atau reward untuk Ananda yang memang misalkan tidak pernah masbuk ketika sholat berjamaah, maka kami berikan poin positif. Kemudian khidmat, kemudian yang baik-baiklah kita sudah buat bukunya, konsepnya sudah ada, tinggal kita cetak, kita print, kita akan berikan poin. Namun jika Ananda melakukan pelanggaran di pondok, misalkan berbohong, mencuri, dan seterusnya, kita akan berikan sanksi. Nah, termasuk takdib ini dalam bentuk pembiasaan amalan-amalan sunnah. Biasanya di sini jam 4 atau setengah 5 dibanguni untuk qiyamul lail, Senin Kemis dibiasakan untuk saum, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tadris, yang kelima tadris. Tadris ini berupa mata pelajaran umum. Kami sudah analisis, jadi status kami ini PKBM dan izin operasional untuk PKBM-nya alhamdulillah di tahun pertama ini sudah keluar. Bahkan untuk SMP kita punya 2 izin operasional. Satu izin operasional untuk SMP formal, swasta formal, yang kedua izin operasional untuk PKBM. Nah, kalau PKBM ini kita bisa gunakan untuk TK sampai SMA. Nah, mungkin dari 2 izin operasional yang keluar ini yang kita akan gunakan yang PKBM, alasannya kita supaya lebih leluasa merancang kurikulum. Nah, kami sudah analisis kurikulum untuk tadris PKBM ini. Ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan. Untuk SMP itu ada 6 mata pelajaran inti yang akan diajarkan kepada Ananda. Itu mencakup PKN, IPS, kemudian IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Untuk SMA itu ada 8. Nah, SMA ini ada 2 jurusan sebenarnya kalau di PKBM. Ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Tapi kami memilih jurusan IPA dengan sebelah pertimbangan. Pertama, pertimbangan SDM kami. Jadi alhamdulillah di sini pengajar tadris ini memang orang-orang yang sesuai jurusannya, istilahnya linear. Kita ada Ustadz Fahmi Suwandi, beliau itu S2 Pendidikan Sains. Kemudian di sini ada Ustazah Uswatun Hasanah, beliau juga S2 Pendidikan Sains. Kita di sini ada pengajar PKN yang beliau itu juga mengajar PKN di kampus dan sekarang sedang mengambil program doktoral di UIN Syarif Hidayatullah, Ustadz Muhammad Zainuddin. Kemudian ulun sendiri itu mohon izin menyampaikan, insya Allah mohon doa pian juga 2 atau 3 minggu ke depan ada sidang promosi doktoral.
Karena kemarin sudah tertutup, kata orang kalau tertutup itu akad nikahnya, terbuka itu walimah urusnya. Gitu. Nah jadi alhamdulillah SDM kita itu kami rasa cukup memadai untuk IPA. Itu alasan pertama. Yang kedua, karena orang bilang kalau menguasai IPA, insya Allah IPS bisa ngikut. Pian boleh setuju, boleh tidak. Gitu. Tapi kata orang, kami dengar-dengar saja, kalau orang itu pinter matematika, insya Allah ilmu sosialnya bisa ngejar. Kalau pinter IPA, insya Allah ilmu sosialnya bisa ngejar. Tapi tidak bisa dibalik. Katanya begitu. Mohon maaf yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia, ya yang guru-guru bahasa Indonesia. Maka atas dasar itulah kami pilih jurusan IPA. Alasan ketiga, mungkin Ananda nanti ada yang ingin melanjutkan ke fakultas kedokteran, fakultas teknik, segala macam. Dan ini mungkin yang cenderung netral juga secara keilmuan, karena dia istilahnya itu sains murni, bukan social science yang dipengaruhi oleh hadoroh atau sakofah tertentu, maka kami pilih jurusan IPA. Nah, karena meski dengan demikian, karena jurusan IPA, mungkin ini agak berat bagi Ananda. Karena nanti IPA itu dipecah lagi menjadi 3. Ada IPA biologi, ada IPA IPS, ada IPA apa lagi satunya? Fisika. Nah, itu ketiga-tiganya diajarkan di sini. Nah, dan para pengajar di tadris ini sudah kita minta untuk membuat modul, yang modul itu mengacu kepada modul yang dikeluarkan oleh pihak PKBM. Termasuk soal-soalnya juga sudah kita siapkan di modul itu. Harapannya nanti begitu ujian, Ananda sudah siap untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Karena begini, ayah bunda sekalian, kami menemukan ada temuan Ananda di pondok, belum di sini karena kita belum meluluskan, yang ingin melanjutkan ke sekolah sebut misalkan Cinta Quran atau Lipia, pada itu sekolah-sekolah diniyah. Ternyata itu juga mensyaratkan ijazah PKBM dengan syarat yang cukup tinggi. Lipia sebagai contoh, nilai PKBM itu diminta 9. 9 nilainya. Di Lipia padahal. Yang kemudian Cinta Quran itu juga kemarin ada kami menemui yang tidak lulus karena tidak lulus di nilai administrasi di PKBM-nya, di tadrisnya. Maka ini pragmatis memang. Dalam konteks ideologis fundamental kami ingin mengatakan karena kita ini sedang menyiapkan anak-anak yang membangun peradaban di masa yang akan datang, maka mereka ini yang ingin kita cetak itu bukan hanya yang hafal Quran, pintar baca kitab gundul, tapi kami harapkan mereka juga ahli di bidang matematika, ahli di bidang sains dan seterusnya. Apalagi kalau kaitannya dengan sains, dia akan mendukung untuk penguatan taskib, mendukung untuk penguatan akidah, tauhid dan seterusnya. Nah ini kelima, program kelima, dan yang terakhir program di MDM ini adalah tansyid. Tansyid itu maknanya adalah pemberdayaan. Jadi para santri di sini berdayakan. Ayah bunda sekalian, kami merasa terus terang sangat terbantu hari ini dengan keberadaan Ananda. Pian bisa lihat tadi yang menjadi MC ini adalah santri angkatan pertama, yang jadi kori begitu juga, yang parkir, yang mengantar pian ke asrama, yang mengangkatkan barang-barang itu, yang administrasi segala macam itu semua santri. Alhamdulillah kami sangat terbantu. Ingat sekali tahun lalu 17 Juli kami hanya tim inti, ya, tidak ada penyambutan seperti ini. Kami cuma ngobrol-ngobrol di ruang kelas. Masjid ini belum selesai. Jadi seadanya lah. Ya karena santri belum ada. Nah, alhamdulillah hari sangat terbantu. Ini berkat apa? Tansyid, pemberdayaan. Termasuk di sini ada program Robitoh Tolabah Lima'had Darul Ma'arif. Jadi para santri itu kita berdayakan dalam program pondok. Di antaranya ada program setiap pagi itu kakak-kakak SMA membimbing adik-adiknya untuk ziyadatul mufrodat. Jadi setiap pagi Ananda itu diminta tambah hafalan. Yang membimbing siapa? Santri SMA. Membimbing yang SMP. Kemudian tadi mentoring, mengkaji kitab Al-Inarah fi Fikratil Mukhtarah. Angkatan 1 itu sudah bisa membimbing adik-adiknya. Kita siapkan sudah itu. Nah ini bagian dari tansyid, termasuk yang menyiapkan ruangan ini, membersihkan ini, semuanya. Kita membimbing, mengarahkan, mendampingi. Nah ini bagian dari tansyid. Harapan kami ayah bunda, kebiasaan baik ini mudah-mudahan dibawa pulang ketika ke rumah. Sering kami sampaikan ke Ananda, tolong yang tidak baik tinggal saja di pondok. Adapun yang baik silahkan dibawa ke rumah.
dibawa ke rumah. Jadi kebiasaan nyiram tanaman, kebiasaan bersih-bersih, harapan kami begitu pulang dibawa ke rumah. Begitu Bapak Ibu. Ini ada 6 program. Ini penting kami sampaikan tadi terkait kenapa kok tidak mentargetkan 30 juz? Karena programnya banyak Bapak Ibu. Jadi yang kita inginkan santri kita itu hafal Quran meskipun mungkin 30 juz, tapi juga bisa baca kitab, paham thaqafah Islam, kemudian juga memahami ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu sains tadi. Sehingga mereka memang layak menjadi pemimpin di masa depan. Jadi santri, pengemban dakwah yang faqih fiddin, yang berakhlak islami dan berjiwa pemimpin. Nah, meski kami perlu sampaikan nanti di SMA, insya Allah tingkat SMA kita akan buka penjurusan. Kalau SMP masih umum, nanti di SMA kami akan buka penjurusan. Ada 2 jurusan. Bagi santri yang ingin arahnya ingin menghatamkan hafal 30 juz, berarti nanti dia bisa memilih jurusan tahfizul Quran. Nah, bagi santri yang ingin lebih mendalami thaqafah Islamiyah, lebih terampil lagi baca kitab, karena nanti di tingkat SMA itu kami ingin lebih banyak santri yang baca kitab. Kita para asatidz itu hanya menyimak, kalau keliru kami koreksi. Jadi di 3 tahun pertama ini penyiapan fondasinya, di 3 tahun ketika SMA itu sudah santri yang banyak baca kitab. Karena tanpa pembiasaan itu Bapak Ibu nggak akan bisa. Ya, tanpa pembiasaan itu tidak akan pernah terampil Anda. Baik, kemudian izinkan kami yang lanjutkan selanjutnya tadi kemudian hal teknis terkait dengan penjengukan dan penelponan. Untuk penjengukan, penelponan dan liburan, 3 nih. Untuk penjengukan ayah ibu, sebenarnya pian itu bisa menjenguk ananda itu setiap hari, bahkan sehari 5 kali. Ya, sehari bisa 5 kali. Kapan? Ketika sholat berjamaah. Ya kan? Jadi yang kangen itu bisa mulai hari ini pian kada bulik kada Bapak Jua. 5 kali menemui ananda di sini. Tapi tidak boleh masuk ke pagar. Sampai di masjid saja. Kenapa? Karena posisi masjidnya di luar. Memang masjid ini kita rancang di luar. Ada pondok yang posisi masjidnya di luar, di dalam. Sehingga masyarakat tidak bisa masuk. Oh ya, satu lagi mau mengingat ayah bunda, di antara program tansyid, alhamdulillah ananda ini sudah beberapa orang itu kita munculkan jadi khatib Jumat. Ananda Ihsan, Ananda Wengku, itu semua sudah beberapa orang yang SMA sudah alhamdulillah terampil untuk menjadi khatib Jumat. Jadi kita hanya menyiapkan teksnya, ananda latihan, tampil. Alhamdulillah kami selalu memantau perkembangan Anda luar biasa. Jadi seukuran anak SMA sudah bisa naik mimbar, mimbarnya begini, di situ ya, pegang tongkat lagi. Kalau podium masih mending, ini pegang tongkat ya. Jadi kalau menggitir itu kelihatan menggitirnya. Tapi ananda kami lihat siap itu. Buktinya tongkat tidak lepas dan mengenai jamaah, nggak ada kejadian. Ya, itu bagian dari tansyid. Nah, kembali ke tadi terkait dengan penjengukan. Pada dasarnya penjengukan bisa sehari 5 kali, yakni ketika sholat berjamaah. Nah, adapun yang di luar itu ananda bisa dijenguk sebulan sekali. Bunda. Dijenguk dan dijemput. Nah, tapi nanti dengan aplikasi nanti akan disampaikan Ustadz Melius, itu penjengukan itu ke depan itu wajib lapor dulu di aplikasi. Kami tidak ingin kejadian ada di pondok tertentu kejadian dijenguk oleh orang lain, ternyata santri itu memang sudah ditarget oleh orang yang punya penyakit kelainan ini istilahnya pedofil. Jadi ditarget memang. Jadi anak itu diambil mengakui ke anak itu bahwa dia keluarga dari ayah atau ibunya. Kejadian akhirnya kecolongan. Nah, jadi mohon maaf kalau dalam hal penjengukan itu kami cukup ketat nanti dan itu dengan aplikasi karena kami tidak ingin kejadian seperti itu terjadi di pondok kita. Nah, jadi bisa sebulan sekali dijemput dari jam 10 pagi nanti diantar jam 5 sore. Setiap bulan bisa. Nah, nanti jadwalnya dikomunikasikan dengan Ustadz Bahraini untuk Banin dan dengan Ustazah Uswatun Hasanah untuk Banat. Jadi untuk yang seperti itu ke beliau berdua. Mohon tidak langsung potong kompas ke kami. Kalau pian menghubungi ke kami, akan kami arahkan ke beliau supaya jalur komunikasinya jelas begitu. Ya, satu arah.
Yang kedua terkait dengan penelponan. Ananda bisa ditelepon untuk banat itu setiap hari Jumat, ba'da Jumatan, untuk banin hari Sabtu, setiap pekan itu, ba'da zuhur. Nah, HP Ananda boleh disangui HP, tapi HP yang jadul. HP jadul nanti dititipkan ke wali asrama atau asisten wali asrama dan nanti akan kami serahkan setiap pekannya. Jadi masing-masing untuk handphone masing-masing. Kemudian yang terakhir untuk liburan. Ayah Bunda kami sampaikan dulu liburan. Liburan di pondok kita ini ada dua model. Ada dua model. Yang pertama model liburan wajib. Kapan liburan wajib? Setiap lebaran. Jadi Ramadan, Idul Fitri wajib untuk libur. Kenapa? Karena memang uruf kita di lebaran itu adalah silaturahim. Ya, dan Nabi mengatakan la yadkhul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, kami pondok tidak ingin menjadi bagian yang menjadi pemutus silaturahim, berkontribusi. Nah, yang kedua ada liburan pilihan. Pilihan ini nanti ada liburan semester ganjil, ada liburan semester genap. Nah, untuk liburan pilihan ini kami bagi lagi menjadi dua. Untuk santri yang jarak radiusnya dari pondok di bawah 200 km, 200 km ke bawah, jadi kurang dari sama dengan 200 km, maka boleh liburan di semester ganjil dan genap. Boleh keduanya. Hukumnya boleh, jaiz. Tidak wajib. Hukumnya boleh. Pun, tapi kami bagi menjadi dua sip. Karena liburannya itu 2 pekan, pian nanti memilih atau kami atur apakah memilih sip pekan pertama ataukah memilih sip pekan kedua. Jadi Banjarmasin, Banjarbaru, Pelihari termasuk Palangkaraya itu masuk jenis ini. Karena Palangkaraya kami lihat di Google Map itu 195 km. Kurang lebih, takriban ya, Filugotil Arabiyah. Jadi kurang 5 km lagi, 200. Nah, untuk model ini berarti Ananda silahkan memilih apakah pekan pertama ataukah pekan kedua. Nah, adapun yang jaraknya di radius lebih dari 200 km, kami berikan pilihan apakah mau libur di semester ganjil ataukah di semester genap. Pilihannya itu. Jadi artinya untuk yang jauh hanya 2 kali boleh libur, yaitu libur lebaran dan libur tadi pilihan. Kenapa ini kami sampaikan, ayah bunda? Yang pertama, kalau santri pulang semua, kami kesepian. Terasa betul sepinya. Ya, ya begitu. Jadi kami tidak ingin kesepian. Ustadz Melius kadang sendirian, Ustadz Hanifah kadang sendirian, sampai nggak berani pulang karena sudah larut malam. Jadi kami tidak ingin kesepian. Nah, tapi kami juga tidak ingin pian kesepian, makanya kami bagi begitu. Jadi supaya di pondok ini terus hidup. Jadi polanya demikian. Nah, yang kedua alasannya untuk yang jauh, kalau pulang setahun 3 kali itu biayanya luar biasa. Apalagi yang Jepri itu misalkan di Pangkalan Bun, dia PP 1 juta. Yang ke Berau, itu sekali jalan 2 jutaan tiket pesawatnya. Nah, itu kan kita mempertimbangkan orang tua. Nah, adapun yang dekat, yang di bawah 200, tadi kenapa kok hanya sepekan? Karena rumusnya seperti ini, semakin panjang liburan, maka dampak buruk dari handphone diantaranya itu semakin kuat. Setuju tidak Bapak Ibu? Kami ada mengatakan ke anak-anak, benteng pertahanan antum untuk tidak melirik ini paling 4 hari. 4 hari sisanya antum sudah mulai melirik. Hari kelima sudah tergoda. Hari keenam sudah menikmati. Nah, makanya bahkan mungkin sejak hari pertama sudah sangat rindu. Akhirnya melepas rindu dengan ini. Nah, makanya kami tidak ingin terlalu lama. Sepertinya 1 pekan itu insya Allah cukup. Pian sudah melepas rindu dengan Ananda. Kami juga tidak kesepian. Dampak buruk dari sosial media gadget ini mudah-mudahan juga tidak terlalu besar. Nah, itu aturan tentang penjengukan, penelponan, dan ke liburan. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, kami ingin menyampaikan, sejak tahun ini MDM menerapkan aplikasi MDM. Agak ribet memang ayah bunda, karena pian harus menginstal, harus mendownload, kemudian menginstal, kemudian meregistrasi, dan seterusnya. Tapi insya Allah
kelelahan itu, keribetan itu terbayar dengan benefit, ya, keuntungan-keuntungan yang kita peroleh dengan aplikasi itu. Apa benefitnya? Satu, ayah bunda nanti untuk transfer tahun ini, mulai tahun ini cukup hanya ke satu rekening, yaitu rekeningnya Ustazah Robiatul Adawiyah. Hampir salah nyambat. Kalau pas akad nikah salah nyambat kada sah. Karena nama yang ulun sebut itu nama istri ulun. Ya. Ya, atau Ustazah Najmi Azkia. Nah, itu hanya ke satu nomor rekening. Jadi sebagai contoh, misalkan pian transfer 1.500.000, maka 1.500.000 itu sudah masuk SPP di dalamnya. Nanti pian konfirmasi ke Ustadz Melius karena beliau adminnya. Sekian untuk SPP, sisanya untuk uang saku Ananda. Nah, begitu. Jadi kemudahannya adalah pian hanya transfer ke satu rekening. Kalau sebelumnya kan dua rekening. Untuk uang saku ke Ustadz Melius dan Ustazah Hanifah. Bagi yang non BSI mungkin akan agak memberatkan karena apa? Karena kena charge biaya minimal 2.500. Nah, kalau ini hanya sekali saja. Yang kedua, dengan adanya aplikasi ini mencegah terjadinya kehilangan uang karena Ananda tidak pegang uang fisik. Ya. Yang ketiga, itu mencegah pencurian. Ya, kita tidak buruk sangka, tapi antisipasi penting. Karena kata Bang Napi, kejahatan itu bisa disebabkan karena faktor N dan faktor K. Nah, ketika ada K, lemari tidak berkunci, ada uang merah-merah biru-biru, nah siapa yang kada hijau itu kan? Padahal merah dan biru, harusnya matanya merah dan biru, tiba-tiba jadi hijau. Kan gak nyambung sebenarnya. Nah, peluang itu kita tutup. Yang ketiga, benefitnya Ananda tidak belanja keluar. Kita menjaga Ananda untuk belanja makanan dan minuman yang kurang menyehatkan, seperti MSG, kemudian sakarin dan sebagainya. Dan di pondok kita ini sudah kita sediakan dua kantin. Kantin Banin yang depan, kantin Banat di belakang. Dan apa maunya Ananda selama dipesan kita akan carikan. Jadi keperluan Ananda kita siapkan, dia tidak perlu keluar. Meski nanti sebulan sekali untuk refreshing, Ananda kita izinkan jalan-jalan ke pasar supaya lihat dunia luar, nanti didampingi oleh para ustadz gitu. Dan juga disangui uangnya, ya jangan cuma lihat-lihat saja, kasihan gitu kan. Nah, uangnya nanti didebet dari saldo di aplikasi tersebut. Kemudian benefit lain, mencegah terjadinya pemborosan. Jadi ya sebenarnya untuk keperluan yang baik. Dia tidak disebut sebagai tabzir, karena tabzir itu al-infaq fi maksiatillah. Oh, ya ini ada iklan sebentar. Jadi di aplikasi itu ayah bunda, pian bisa mengatur limit pembelian Ananda. Jadi misalkan sepekan pian ingin membatasi belanjanya 100.000, maka Ananda hanya bisa beli sebesar 100.000 itu, tidak bisa lebih dari itu. Nah, termasuk nanti di aplikasi itu pian bisa mengontrol Ananda itu tiap harinya belanja apa. Terkontrol semua di sana. Termasuk di aplikasi itu nanti capaian tahfiz Ananda itu terkontrol. Nah, itulah di antara benefit, keuntungan dari aplikasi ini, meskipun mungkin agak ribet. Sedikit ribet di awal-awal. Tapi insya Allah ada Ustadz Melius. Ustadz Melius ini sarjana komputer, ya, jadi ahli program, coding. Ini termasuk SDM handal kita, ya Ustadz Bahraini ini juga SDM handal kita, yang multi talenta juga Ustadz Bahraini. Beliau ini mijet bisa, menjahit bisa. Jadi kalau ada santri kesleo, cukup beliau yang mijet. Ada santri yang bajunya robek, beliau yang menjahit. Jadi multi talenta. Ya, alhamdulillah kita punya SDM yang luar biasa. Nah, nanti Ustadz Melius setelah ini presentasi ke ayah bunda untuk mendownload, menginstal, dan mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, mohon maaf, ini karena LCD kita baru punya satu, mudah-mudahan tahun depan sudah dua. Amin. Nah, jadi ini ke ibu-ibu dulu, Ustaz. Ladies first rumusnya, wanita yang pertama. Nanti ayah untuk bapak-bapaknya dikirim versi PDF-nya, pian bisa lihat. Kalau dirasa itu cukup, beliau cukup presentasi sekali saja. Nah, tapi kalau dirasa kurang, nanti LCD-nya kita pindah ke sini. Nah, tapi kalau dirasa itu tidak perlu, nanti langsung ngobrol sama beliau, boleh juga. Jadi mohon maaf, ini LCD-nya ke beliau, ke ibu-ibu.
terkait aplikasi itu. Nah, kemudian kami ingin sampaikan terkait dengan aplikasi itu, kami menggunakan aplikasi itu dengan akad ijaroh dengan vendor atau pembuat itu, provider atau vendor. Kami sampaikan biayanya itu 15.000 rupiah per bulan per santri. Kemarin Ustadz Koyum cerita, itu murah Ustadz, karena ada aplikasi kasir saja per bulan 60.000 kah kata beliau itu. Nah, dari 15.000 itu kami memohon kontribusi bantuan dari Pian 10.000. Jadi kami tidak menaikkan menjadi 20.000, tapi kami minta di 10.000 bantuan dari Pian. Dan harga-harga barang di kantin tidak kami naikkan. Kalau pisang goreng asalnya 1.000 ya tetap 1.000, tidak menjadi 1.050 misalkan. Tetap harganya seperti biasa. Nah, kemudian terkait dengan aplikasi. Jadi nanti ketika Pian mentransfer SPP misalkan 900 plus 10.000-nya. Jadi 910. Nah, transfer secara umum misalkan tadi sekali transfer 1.500.000 itu mohon nanti dicantumkan kode unik. Jadi per santri itu ada kode unik. Apa keperluan kode unik itu? Untuk pendataan kami supaya mudah mendata bahwa Fatih misalkan putra dari Ustaz Ramadhani kode uniknya 123 misalkan. Oh berarti ini Fatih. Karena masing-masing anak punya kode unik sendiri-sendiri. Itu terkait dengan aplikasi. Nah, sebelum yang terakhir kami ingin menyampaikan kita ini akadnya ijarah ayah bunda. Jadi ini kita perlu perjelas akad kita apa. Kami dengan Pian ini bermuamalah, akadnya apa? Ini kita perlu perjelas supaya kemudian muamalah kita ini jadi amal ibadah. Ya kan, jangan sampai 3 tahun, 6 tahun Pian di sini kita ternyata tidak tahu ini akadnya apa. Konsekuensi dari akad itu apa? Ini perlu kami sampaikan, akad kita adalah akad ijarah. Apa itu ijarah? Al-Alama Syekh Taqiyuddin Nabhani sebutkan al-ijarah itu hiya aqdun ala manfaatin bi'iwad. Akad ijarah itu adalah akdun, akad ala manfaatin atas jasa atau manfaat tertentu dengan kompensasi. Iwad. Manfaat yang kami berikan apa? Yakni manfaat taklim, pendidikan. Ini yang kami berikan. Nah, iwatnya apa? Ya yang Pian bayarkan berupa SPP. Itu ujroh yang kami peroleh. Karena pada akad ijarah ada ujroh. Dan yang namanya ujroh itu memang harus jelas. Nabi menyebutkan man istajara falyu'lim ajrahu. Siapa yang melakukan akad ijarah maka perjelaslah ujrohnya, upahnya. Maka sejak awal kami sampaikan untuk biaya masuk Pian itu 6.500.000 itu ujroh kami untuk penerimaan. Di dalamnya ada fasilitas yang Pian peroleh, yakni pendidik. Itu kan SPP 1 bulan pertama, ranjang, tilam, kasur, bantal, guling, apalagi baju seragam, jaket, kitab selama 1 tahun itu kita includekan dalam akad ijarah. Jadi bukan untuk kitab-kitabnya itu tidak kita masukkan dalam akad jual beli, tapi di-include dalam akad ijarah supaya tidak terjadi safqatain fi safqatin wahidah. Tidak terjadi 2 transaksi dalam 1 transaksi. Itu seperti kalau kita mengadakan seminar, lalu di seminar itu disediakan fasilitas berupa buklet, pulpen. Nah, itu kan sama begitu. Jadi yang inti itu adalah ijarahnya, tapi di dalam ijarah itu ada sarana pendukungnya. Nah, sarana pendukungnya itu kita includekan pada akad ijarah. Ini supaya jelas. Nah, karena yang namanya akad ijarah itu adalah torofain, ada dua pihak yang berakad, yakni ajir dan mustajir. Kami posisinya ajir, Pian posisinya mustajir, maka berarti harus ada akad ijarahnya. Ya, ada ijab wa qabulnya. Maka nanti setelah forum ini, setelah kita sholat zuhur berjamaah, kita melakukan akad serah terima santri sekaligus akad ijarah untuk manfaat berupa taklim pendidikan. Pian yang mengijab boleh, jadi Pian di teksnya Pian yang mengijab ya. Kami menyerahkan putra kami dan seterusnya itu teksnya sudah ada. Bagi yang belum mencetak kami sudah cetakan. Nah, kami yang qabul nanti. Termasuk nanti kami akan serahkan buku kitab selama 1 tahun. Tolong Pian terima dan nanti tolong Pian serahkan ke Ananda. Jadi yang menyerahkan Pian bahwa itu memang hadiah terindah, hadiah terbaik dari ayah bunda kepada Ananda, disimbolkan dengan kitab itu.
Nah, itu Ayah Bunda. Jadi nanti setelah ini Ustadz Melis presentasi sampai kurang lebih mungkin kalau beliau cuma 15 menit katanya. Kalau ternyata kita selesai sebelum jam 12 kita langsung bisa akad. Nanti baru kita sholat zuhur berjamaah. Setelah itu kita makan berjamaah. Untuk bapak-bapaknya di teras masjid di belakang sini. Untuk ibu-ibunya di ruang guru yang di sana tadi registrasi. Nah sekaligus nanti bapak-bapaknya untuk akad di sini, makanannya di belakang. Uh, Apalagi ya yang perlu kami sampaikan. Nah jadi yang terakhir dari yang terakhir kami mohon keridhaan pian untuk menyerahkan Ananda dengan penuh keridhaan. Jadi jangan ada ganjalan, percayakan sepenuhnya kepada kami, ya. Insya Allah anak pian tidak kami telantarkan. Bila sakit kami rawat, kalau kami bisa tangani, kami tangani. Kalau kami sudah tidak sanggup lagi, biasanya kami bawa ke puskesmas. Kebetulan di sini puskesmasnya dekat, kurang lebih 700 sampai 800 meter. Dan insya Allah nanti hari Kamis kami mengundang pihak puskesmas untuk hadir memberikan materi di masa orientasi santri. Jadi nanti pihak puskesmas presentasi tentang bagaimana menjaga kesehatan kulit dan lain sebagainya. Karena biasanya penyakit yang belum disebut santri kalau belum pernah kena apa ngarannya Ustaz? Apa nggak skabies. Nah, itu. Ada yang ngomong itu, belum disebut santri kalau belum pernah kena skabies. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak. Banat itu tidak. Alhamdulillah banat itu selamat. Yang sering kena itu banin. Nah itu. Makanya tahun ini Mos Santri kita mengundang pihak puskesmas karena puskesmas ini mitra kita. Jadi kami sampaikan kalau santri MDM ke puskesmas itu nggak pakai ngantri. Kalau yang lain pakai BPJS, pakai umum tuh ngantri. Kalau santri MDM lewat jalur khusus. Betul, ya Bunda. Jadi kita nggak ngantri, langsung dilayani. Alhamdulillah. Jadi itu, jadi kami mohon pian percayakan sepenuhnya, lepaskan Ananda dengan penuh keridhaan, termasuk kami minta izin hak khidmat Ananda yang sebelumnya di rumah, berarti sejak hari ini beralih kepada kami. Ya, jadi kami minta ridhonya kalau ke Ananda kita minta untuk bantu bersih-bersih, ngisi air dan sebagainya lah. Itu yang sebenarnya menjadi hak pian selama di sini dialihkan ke kami. Kami minta keridhoannya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini penuhi keberkahan. Ananda seperti doa kami tadi mudah-mudahan menjadi anak-anak yang hafal Quran, menjadi anak-anak yang faqih dan alim terhadap dinul Islam dan menjadi harisan aminan lil Islam. Demikian, ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.